Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita kembali ke bootcamp Auschwitz pertemuan yang ke-8 ya kalau nggak salah. Dimana pada pertemuan kali ini, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang bernama PHP MVC. Nah, untuk materi MVC-nya, untuk konsep MVC-nya sendiri kita akan bahas di pertemuan Google Meet saja. Jadi nanti setelah pembahasan itu nanti kalian bisa langsung cek aja video ini. Oke, kita langsung aja ke pembuatan gimana sih cara bikin MVC di PHP itu. Nah, jadi sini aku udah aku bikin ada 3 folder dan juga 2 file di satu. Ini namanya foldernya itu simple MVC. Jadi ini folder besarnya itu namanya simple MVC, di mana di dalamnya itu ada folder yang bernama app, assets, vendor, dan juga 2 file lainnya. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Ini saya gak akan live coding, mungkin recordingnya di video berikutnya untuk ya pembahasan bagaimana sih cara kita menggunakan MVC di sini. Untuk lebih detailnya gitu. Tapi di sini saya akan bahas bagaimana sih untuk secara globalnya itu seperti apa untuk cara mengakses MVC yang saya buat ini. Nah, hal pertama yang akan saya bahas ini mengenai index.php dan juga htaccess di sini. Nah, kita cek dulu di sini ya. Oke. Nah, ini ada file index.php. Di sini cuma ada 2 sintaks baru saja, dimana di sini justru hanya menginclude file index.php yang ada di dalam folder app, meskipun sebenarnya kegunaannya bisa sama saja, tapi ini ada meskipun sebenarnya untuk isi index.php yang dalam folder app ini bisa dipindahkan ke sini, tapi ini untuk membuat kalian lebih mengerti. Jadi intinya index.php yang disimpan di paling luar folder ini, jadi di luar sini, ini untuk memanggil beberapa file-file yang utama kayak konfigurasi dari MVC-nya, konfigurasi controllernya, modelnya, dan juga beberapa konfigurasi utama dari MVC-nya itu sendiri. Oke. Jadi di sini cuma ada 2 baris doang, dan juga untuk menginstansiasi mengenai kelas app. Nah, kelas app itu apa? Nanti kita akan bahas. Oke, kita sekarang jadi sekalian kalian pelajari, sekalian sambil kalian memahami ini, kalian juga bisa langsung ikuti ya ini untuk cara pembuatannya. Jadi secara perlahan seperti apa kita pembuatannya. Kalau misalkan terlalu cepat ya misalkan mungkin pause dulu videonya, kemudian setelah ini kalian lanjut ya. Oke, sekarang aku mau lanjut ke .htaccess. Nah, ini kegunaannya untuk apa sih htaccess itu? Jadi htaccess itu intinya, jadi mungkin tidak akan dibahas sebenarnya nanti bahas di materi gimitnya nanti, tapi di sini saya akan bahas ulang gimana ini untuk menjelaskan mengenai rule dari MVC-nya itu supaya pengguna atau pengguna website nantinya tidak sembarang mengakses file yang ada di MVC ini, di folder MVC ini. Jadi kita cara akses itu nanti cuma hanya gak akan ada di sini. Misalkan cara mengakses file dan PHP-nya itu tidak bisa di sini. Meskipun sebenarnya ini untuk konsep apa ya, untuk penggunaan rule-nya itu masih ada beberapa bug. Jadi apa yang saya buat sini sepenuhnya masih banyak bug. Jadi kalau misalkan kalian bisa memperbaikinya itu cukup bagus sekali, rewarding sekali buat kalian. Oke, intinya di sini untuk lakukan pencegahan atau membatasi akses pengguna supaya tidak mengakses aset dari MVC itu secara sembarangan. Oke, kita lanjut ke file berikutnya, di mana kita maju dulu ke aset dulu ya. Nah, aset ini sebenarnya folder aset ini gunanya untuk menyimpan aset-aset seperti kayak menyimpan foto, CSS, JavaScript, dan juga beberapa aset lain seperti file yang kalian ingin simpan di sini, kemudian bisa diakses oleh website yang dibuat menggunakan MVC ini. Jadi kalian kalau misalkan ingin menyimpan foto, kalian bisa simpan di sini. Nah, mungkin biar kalian gak bingung juga, kalian bisa bikin di dalam folder aset itu pemilihan lagi, misalkan untuk gambar disimpan di folder image, CSS disimpan di folder CSS, dan misalkan folder-folder kayak file itu misalkan disimpan di nama
nama folder dokumen misalkan. Oke. Kemudian kita maju ke folder vendor dulu ya. Nah, folder vendor ini sebenarnya untuk penggunaannya tidak terlalu banyak. Ini folder vendor ini sebagai kita buat manual, tapi ini penting sekali gitu untuk kalian cermati. Kenapa? Karena ini vendor ini sangat penting sekali untuk penguatan EPC kita. Nah, kita mulai dari yang namanya controllernya dulu. Di sini kelas controllernya itu berguna untuk memanggil. Di sini ada tiga metode ya. Sebagai ini controller itu sebagai kelas controller yang bakal jadi parentnya itu nanti. Jadi nanti di sini kita ada folder, di dalam folder app itu ada folder controller, dimana nanti di folder controller ini kita bisa membuat controller turunan dari controller yang ini untuk mengakses file-file dari yang akan ditampilkan di website kita. Nah, di sini ada 3 metode. Ada metode view yang gunanya di sini untuk memanggil fetch yang ada di folder view di app ini. Jadi misalkan kita ingin memanggil fetch ini home, misalkan fetch home, nanti isi saja dengan kata home. Tapi kalau misalkan disimpan dalam suatu folder, misalkan di sini saya membuat folder baru, misalkan namanya misalkan admin gitu. Nanti terus di dalamnya ada file lagi, misalkan index.php. Nanti kalian cukup cukup akses saja. Nanti di sini itu adalah di parameter fetch itu sebagai admin index, gak perlu pakai .php, soalnya di sini .php-nya sudah diwakilkan di sini. Oke. Nah, kemudian ada parameter data yang diinisialisasikan sebagai array. Nah, ini kegunaannya untuk apa? Nah, mungkin kalian yang udah pelajari code igniter mungkin sudah cukup paham. Jadi di mana di sini datanya itu diekstrak. Jadi nanti kalau misalkan kalian udah belajar array asosiatif, ini misalkan di sini kita punya data, misalkan isi gitu sebenarnya 0. Nah, ketika dia masuk ke sini, yaitu nanti maksudnya nanti si data ini masuk parameter ini, nanti dipanggil pas di controllernya itu, kemudian nanti diekstrak. Nah, diekstrak itu nanti si key-nya itu nanti jadi variabel tunggal. Ini nanti pas dipanggil di view-nya itu sebagai isi, bisa gitu. Misalkan di echo sebenarnya isi itu nanti di view-nya bisa gini. Jadi gak perlu pakai variabel data lagi karena sudah diekstrak ini. Oke. Nah, nanti di sini tinggal di require si page-nya itu yang kita temukan. Ini kalau misalkan kondisi si page yang kita panggil tuh ada di sini di view. Tapi kalau nggak ada, nah di sini nanti bakal dibikin file error 404 PHP. Nah, ini bebas kalian isinya apa aja. Ini di sini untuk menampilkan kalau misalkan pesan tidak ditemukan. Ini kalian bisa bikin sekreatif mungkin untuk view untuk 404 ini. Jadi nanti kalian bisa modifikasi saja. Oke. Kemudian ada method model ya, di sini untuk memanggil model yang akan kita gunakan untuk mengakses database. Jadi misalkan nanti kita bikin model baru di folder model app model, nanti kita akses ke situ saja. Cukup tak perlu menggunakan .php ya, soalnya di sini PHP sudah ada. Nah, kemudian ada method redirect to. Redirect to ini seperti kalau misalkan kalian sudah pelajari redirect itu, intinya kita diarahkan gitu ke fetch ke page yang kita panggil. Misalkan redirect ke indeksnya itu, nanti di sini ada perintahnya. Nanti kita akan lebih mudahnya kita akan pahami lagi di video berikutnya. Nah, intinya di sini nanti ketika dia mengecek kalau misalkan dia lokasinya temukan, maksudnya metode ditemukan, nanti diaksesnya ke metode di controllernya itu. Oke, ini untuk controllernya sudah cukup ya, kurang lebih mungkin nanti kita bahas lebih dalam di video berikutnya. Kemudian ada yang namanya nah ini DPO Builder dulu ya. Nah, di sini ini cukup
panjang memang, tapi kita akan bahas sedikit demi sedikit. Oke. DB Builder ini digunakan sebagai pembuatan query gitu. Jadi di sini kalian bisa membuat query-nya itu gak terlalu manual gitu. Misalkan select bintang pro mahasiswa misalkan. Kan kalau misalkan pakai PHP biasa itu benar-benar manual bikin query-nya itu. Nah, di sini kalian bisa dipermudah gitu karena di sini sudah disediakan juga. Nah, kita di sini DB Builder ini memiliki beberapa atribut, dimana ada atribut yang namanya DB host yang nilainya adalah host. Jadi host username, password, dan database ini didapatkan dari file config.php. Nanti config.php itu dimana nanti kita akan bahas lagi kalau Oke. Di sini ada atribut connection untuk sebagai koneksi ke database yang kita inginkan. Kemudian ada atribut query, ada builder, jadi ada join, ada where, group by, order by, condition. Kenapa dia bisa gini? Jadi nanti untuk mempermudah juga kalau misalkan query-nya itu panjang, misalkan kalau misalkan builder itu adalah membangun dari dasar. Kalau misalkan di sini nanti kita lihat lagi di sini ada konstruktornya itu dimana untuk mendispose, dimana nanti setiap atribut yang kita buat itu yang ada di atas tadi dinolkan dulu, supaya kalau misalkan dia baru inisialisasi dia dinolkan dulu supaya tidak rancu nanti isinya. Kemudian ada create connection. Nah, ini nanti koneksinya diambil pakai variable atribut connection. Variable connect yang ada di situ di atas tadi. Nah, ini masih kali connect. Ini seperti yang sudah kalian pelajari di materi PHP Root. Ada display connection, jadi setiap kali kita setelah selesai melakukan koneksi jangan lupa di close. Kalau misalkan nggak di close nanti bahaya, ini memenuhi memori juga. Ada metode tabel. Jadi di sini metode tabel itu untuk sebenarnya nggak ada di sini ya. Ini tidak ada di sini, tapi ya intinya di sini untuk metode tabel itu nanti di sebagai turunan ya, turunkan nanti metode tabel itu. Kita biasa di sini, tapi metode tabel ini nanti diisi oleh nama tabelnya itu. Nah, nanti return di sini untuk apa? Jadi return di sini intinya untuk membalikan objek yang kita buat. Misalkan kalau misalkan di materi PHP itu kita bikin ada objek manusia itu, misalkan return this, artinya return this itu kita metode itu membalikan objek yang setelah objek yang sudah diisi itu. Misalkan kita set tabel, berarti nanti objek yang kembalikan itu objek yang sudah diisi oleh nama tabel misalkan. Nah, kemudian ada metode select. Jadi di sini builder itu untuk membangun query select dan juga query select saja mungkin, atau saya lupa. Ini update yang insert itu ada ya, kayak cuman query builder doang, itu cuman query select doang maksudnya. Jadi di sini cuma membangun dari dasar. Jadi nanti kenapa ini dibuat terpisah dengan query biasa, karena nanti kan ada query join, ada query order by. Kalau select itu kan banyak pilihannya, jadi di sini ada builder itu buat terpisah dengan query. Nah, intinya di sini menggabungkan proses select tadi. Jadi kalau misalkan dia bentuknya array, dibuat saja menggunakan, kalau misalkan si select adalah bentuknya array, misalkan nanti di datanya ini array, nanti dipecahkan nanti satu-satu. Misalkan string ya udah langsung digabungkan datanya itu. Kemudian ada join, ini nanti joinnya itu digabung juga nanti, tapi dimasukkan dulu. Kalau misalkan dia left ternyata nanti ini berarti sintaknya like join. Kalau like join, kalau misalkan bukan nanti join biasa. Sorry mungkin kecepatan, mungkin kalian bisa sedikit pause juga. Intinya ada select, ada join ini adalah membangun query-nya itu sendiri. Kemudian ada query where, di mana query where ini membangun bangun sintak query itu. Kalau misalkan kan di query itu ada select bintang from
misalkan nama tabelnya apa, kemudian ada kondisi kalau misalkan kalian membutuhkan kondisi itu, kondisinya apa, kondisi pengecekannya itu. Nah, intinya nanti di sini bakal memilah query-nya itu, jadi pembentuk query-nya itu di sini tuh. Ya sorry itu kalau misalkan kecepatan, sekali lagi kalau misalkan ini kecepatan, nanti saya juga mungkin kepikiran juga di sini, kepikiran juga nanti bakal dibikin juga modulnya juga terpisah nanti. Ini mungkin sebelum itu saya buat ini videonya dulu. Intinya di sini ada order by, ada insert. Nah ini insert untuk penggabungan data atau menginput datanya itu, kemudian ada updating data, ada delete data, ada. Nah ini untuk get itu menggabungkan si builder tadi sama kayak nama tabelnya apa, query si joinnya. Kalau misalkan ada join, di join juga ada. Kalau misalkan butuh kondisinya juga, kalau butuh group by juga, order by juga ya, intinya seperti itu. Nah ini ada get result, jadi ini untuk get result itu pengambil datanya itu, tapi ini manual, basic itu sebagai bentuk array kalau get result tuh. Tapi kalau misalkan dibikin sebagai objek, nanti di sini ada as object, ada as array. Dan ini convert to object, ini untuk mengkonversi data tadi, array tadi sebagai objek intinya. Kemudian execute. Nah ini execute untuk eksekusi query-nya. Nah pakai MySQL query seperti yang biasa. Oke, nanti saya bikin apa ya? Mungkin perlu modul ya. Soalnya ini juga saya pernah bikin ini di GitHub. Jadi nanti saya bikin share aja sih link GitHub-nya mungkin. Jadi kalian di sini cukup memahami aja seperti apa sih ini kalau kerjanya. Nah, mungkin sedikit lagi mungkin saya langsung ke model. Nah ini model tuh bikin terpisah, nanti dia bakal jadi apa ya, compositionnya itu jadi kelas composition dari DB builder, karena dia punya memanggil DB builder, artinya si variable DB itu, terus dia buat koneksi di sini. Oke, ini untuk vendor cukup ya. Nah ini app penting ini, udah file app ini sebagai rootnya itu seperti yang kita bahas. Kalau misalkan root itu adalah jembatan untuk apa ya, untuk menghubungkan antara URL request yang dari address bar yang kita masukkan di address bar, ataupun yang ada ya atau yang kita klik dari tombol ataupun menu menuju view yang kita inginkan. Jadi di sini proses perpindahannya ada di sini. Ada attribute controller, ini di set sebagai attribute kuliahan, tapi ini sebagai nilai defaultnya. Kalau misalkan ini gak dikosongin, sebenarnya nanti bakal bingung juga, tapi ini sebagai default. Tapi nanti kalian bisa, kalau misalkan ini dipanggil juga nanti gak akan masalah. Nah sini ada intinya di sini untuk app itu sebagai rootnya itu, tapi di sini sedikit sebagai rootnya itu di mana nanti dia manggil file controllernya juga, instansiasi, kemudian manggil metode-metodenya beserta parameternya kalau misalkan dibutuhkan. Nah ini yang tadi ini file config.php di folder config ini. Nah di sini ada 5 baris doang. Intinya sih nanti kalian bisa apa ya, ini tuh menyesuaikan itu untuk local host itu, menyesuaikan dengan nama folder sih, sama nama folder yang kalian ada. Misalkan di sini localhost simple MPC ya, misalkan, karena saya ini disimpan di paling luar di htdoc, jadi setelah htdoc masuk langsung nemu simple MPC. Tapi kalau misalkan kalian menyimpan lagi misalkan di folder PDO misalkan ya, di sini simpennya, nanti kalian tambahin aja nama foldernya, misalkan localhost PDO terus simple MPC, ataupun misalkan di dalamnya ada lagi, terus aja nama foldernya sebutin aja semuanya, supaya nanti si URL-nya gak rancu intinya. Tapi lebih kalau misalkan kalian gak mau bingung, kalian simpen paling luar htdoc saja sih, tapi nanti nama foldernya sekalian bebas sih mau dimasukin namanya apa. Oke, kita maju ke kontrolnya tadi, ke modelnya dulu deh ya. Sini modelnya jadi turunan model ya, ini turunannya model.
Sini sebenarnya untuk required field dan primary key jangan terlalu perhatikan ya, ini masih belum fix, tapi ini yang tabel ini bisa dipakai. Nah, tabel ini sebagai komponen tadi jadi bisa diakses gitu, nantinya ke dalam si model desi itunya. Nah di sini ada metode get mahasiswa. Jadi ini kok bisa digabung seperti ini. Sebenarnya penggunaan ini adalah contoh penggunaan return list tadi. Jadi return list ini sebagai mempermudah kalau misalkan kalian gak mau di manual baris ini sebenarnya bisa saja. Kalau misalkan tadi ada return list, kalian bisa menggabung ini sebagai satu baris doang. Nah ini cara menggunakan selecting data ya. Nah kalau misalkan insert data, nanti kalian ganti aja insert dan apa kebutuhan si DB buildernya. Kalau misalkan parameternya cuma satu, kalau misalkan insert tuh kalau nggak salah cuma satu ya. Nah ini nanti kalau misalkan insert ya cuma butuh data doang, nanti kalian tinggal passing datanya doang sih di sini. Oke, kita lihat lagi. Nah nanti kalian tinggal butuh ini insert misalkan di sini data, tapi pastikan datanya juga udah dipas dari kontrolernya nanti gimana cara ngepasnya kita lihat ya. Nah ini untuk selecting data. Jadi kalau misalkan ini butuhnya array, silakan array aja ya. Kalau misalkan array, kalau misalkan as object sesuaikan yang ada di sini. Nah, ada as array, ada as object. Oke, kita maju ke controllernya tadi. Atau di controller, di sini kita memanggil model mahasiswa tadi. Cara manggilnya seperti ini. Ya, misalkan kita membuat variabel ini, kemudian kita panggil this model mahasiswa. Kenapa ini tertabung di variabel? Soalnya tadi dia membalikan objek dari si metode model ini, metode model di kelas controller tadi. Nah, kalau misalkan kalian percaya nih, lihat itu new model, berarti dia mengembalikan model mahasiswa tadi, membalikan objek di sini karena dia di new ini. Nah di sini cara aksesnya itu, kalau misal dia memanggil get mahasiswa di sini, jadi cuma contoh doang, tapi kalian bisa saja langsung tampung dulu. Nah ini untuk get mahasiswa itu. Jadi untuk parameter, kalau misalkan si metode modelnya butuh parameter, ya kalian tambahin aja parameter misalkan data atau apa. Nah di sini ada view-nya itu. Nah, untuk memanggil view seperti ini contohnya. Tapi kalau misalkan di dalamnya ada folder, disimpan dalam folder si view-nya itu, kalian juga cukup tambahkan sini misalkan nama foldernya apa, misalkan admin, kemudian nama view-nya apa, misalkan view apa gitu. Nah ini untuk data ini sebenarnya sifatnya nggak terlalu wajib, karena di controller itu sudah diinisialisasi nilainya sebagai array kosong, gak diisi pun gak apa-apa. Tapi kalau misalkan kalian ingin memparsing ini ke view, kalian cukup isi ini dan pastikan sudah ditentukan nilai-nilai di datanya itu. Nah ini ada ada key mahasiswa, perhatikan ini ya. Nah gimana sih kok, tapi kalau misalkan kita ingin memanggil dua view gimana? Nah misalkan kalau misalkan kondisi seperti itu, kalian bisa misalkan bikin sini aja, misalkan sini header, sini kan footer gitu misalkan ya. Kalau misalkan kalian bikin tiga ini, bisa ini kayak gini. Kita contohkan misalkan ini, karena aku gak punya file yang lain lagi, misalkan panggil 404 ya. Nah ini cara aksesnya itu dimana cukup localhost dan juga simple npc nya itu. Si simple npc itu adalah nama tadi yang sesuai di htdoc ini ya. Ketika kita akses di sini, ketika dia simpan di sini, kalau misalkan kalian disimpan dalam folder lagi, misalkan simple npc atau nama folder yang si npc nya ini, nanti kita tinggal aksesnya misalkan pdo atau nama foldernya apa gitu. Nah tadi tidak ditemukan ya, kalau misalkan kita lihat dulu. Nah ini sudah kelihatan ya bedanya sedikit, meskipun cuman ini doang, tapi ini yang 404 itu
ini yang home. Nah ini kalau misalkan cara akses asetnya gimana, nah kita lihat dulu ya tadi ke perkuliahan tadi. Oh ya, ini sampai kelupaan ini yang bahas yang hard access ini. Ada hard access ini, jadi kalau hard access ini yang di dalam folder app itu cuma mengarahkan ke index.php yang ada di dalam folder app. Jadi nanti disuruh mengakses ini sistemnya itu. Nah, di sini cuma di index.php yang paling di dalam folder app cuma memanggil kelas app, controller, DB builder, model, dan juga config-nya saja. Ini cuma require class yang ada di vendor ini sebenarnya dari Petabook ya. Oke, kita maju ke view ya. Nah ini view home. Gimana sih cara akses kita cara mengakses variable tadi kan ada di perkuliahannya ada variable title, ada key title. Nah di sini ketika dia masuk sebagai parameter, ini kan tadi sudah dijelaskan bahwa kalau controller ini akan mengekstrak key tadi jadi variable tunggal. Nah ini adalah contohnya. Di sini jelas saja ada variable title bisa diakses kan, ganti variable. Nah title-nya tadi adalah data mahasiswa, kita lihat. Nah ini data mahasiswa, title-nya masuk kalau sudah diekstrak tadi. Terus tadi ada lagi key mahasiswa. Kalau misalkan di sini udah jadi variable tunggal mahasiswa ya, yang isinya itu sebagai array kalau nggak salah, atau sebagai objek ya. Kalau dia panggil ke sini, oh ya sebagai objek. Nah di sini karena dia sebagai objek, berarti dia pakai for each untuk aksesnya. Nah ini sebelum aksesnya misalkan data, tapi kalau misalkan ininya sebagai array, nanti tinggal disebut aja data kurung misalkan nama atribut di database-nya apa. Saya sampai lupa ngeliatin sih database seperti apa. Sebenarnya itu database-nya seperti misalkan ini database perkuliahan. Nah ini gimana kita ngakses ke database itu di sini. Nah di config ini tadi kan ada page URL, ada host, ada username, ada password, dan ini database di sini diakses. Nah, kalian bisa sesuaikan namanya apa, misalkan database misalkan perkuliahan atau namanya apa, bebas. Nanti di sini setting aja di sini untuk konfigurasi sini nama database-nya. Tapi untuk host, username, password mungkin udah default seperti ini. Nah tapi mungkin jadi pertanyaan kan, biasanya kalau misalkan kemarin kalian di PHP Keyboard pakai variabel PHP biasa ya, nggak pakai define gini. Sebenarnya mungkin bisa saja, tapi ada beberapa masalah di sini. Jadi belum nemu bugnya di sini. Jadi aku belum nemu bugnya. Tapi kalau misalkan kalian bisa memperbaiki bug ini, bagus sekali jadi sebagai pivot buat kalian. Saya tadi ke home lagi coba. Nah ini intinya di sini untuk akses database-nya kuliahan. Nah ini fokus ke tabel mahasiswa saja, soalnya untuk nama tabel tadi, nah di sini jadi protected di sini. Jadi sini nama di tabel mahasiswa. Di kalian untuk men-set nilai tabelnya cukup di sini saja. Ini karena dia sifatnya protected, kalian bisa isi saja dengan nama tabel yang kalian ingin akses. Ini untuk ini nama tabel utamanya. Kalau misalkan modelnya mahasiswa, mungkin di sini pasti tabel mahasiswa atau tabel yang berkaitan dengan mahasiswa. Tapi nanti kalau misalkan kalian di sini ingin mengakses tabel lain, nanti cukup kalian isi saja nama tabelnya apa di sini. Misalkan tabel misalkan admin misalkan, cukup seperti ini saja. Ini untuk home. Ini satu lagi untuk yang cara mengakses folder aset tadi. Kalian tinggal cukup ini, sebenarnya seberangannya kayak echo sebenarnya. Fungsi seberangannya sama kayak dengan PHP. Ininya PHP terus echo. Sini sama saja. Di itu seberangan itu supaya mempercepat doang. Tapi kalau misalkan konteksnya for each kayak gini, konteks pengulangan gitu, tidak bisa pakai seberangan ini karena fungsinya seberangan itu seberangan ini PHP echo tadi untuk menampilkan data. Untuk apa saja, untuk langsung ngeprint datanya menggunakan echo. Nah, di sini untuk memanggil itu cukup dengan mengakses page URL tadi, kemudian panggil asetnya folder aset,
terus menampilkan apa, misalkan gambar ke product image, terus gambar-gambarnya apa. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, kita aku rasa ini sudah cukup untuk apa bahasan di serat apa penggunaan untuk pembahasan mengenai ya konsep contoh pembuatannya. Tapi nanti kalau misalkan kecepatan, nanti aku bikin antara modul atau ngirim GitHub-nya langsung biar kalian mungkin cepat kerjanya juga. Oke, kita lanjut ke bagian 2 ya.